Shalom saudara, puji Tuhan. Saya lagi ada di pegunungan saudara untuk beristirahat dan berlibur bersama dengan keluarga saya, anak-anak, menantu dan cucu saya. Dan saudara, pada saat kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Amin. Memang tak terasa saudara kita memasuki tahun yang baru saudara. Dan saya ingat tahun yang lalu di mana Tuhan memberikan kepada saya sebuah tema saudara. Ya, yang begitu kuat saudara dalam hidup saya, yaitu pengharapan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saudara, yang akan terjadi. Tapi ternyata saudara, apa yang Tuhan beri pengharapan saudara itu sungguh menjadi sebuah rema yang luar biasa. Karena ternyata di tahun lalu saya didapati penyakit kanker saudara yang sudah menyebar ke area paru-paru. Tidak ada yang menyangka itu dan saya pun tidak pernah mengharapkan itu saudara. Sehingga akhirnya dijalani kemoterapi dan puji Tuhan saudara. Ya, saya pengharapan, saya terus berharap. Dan saya berkata berharap. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Itu saya pegang saudara seperti sauh yang kuat saudara. Walaupun saya melewati begitu banyak saudara, mungkin istirahat karena penyakit saya saudara. Saya harus menjalani kemo yang menyakitkan saudara. Dan wah, gak enak banget, tapi puji Tuhan. Setelah melakukan PET CT saudara, ya setelah saya jalani kemo selesai, akhirnya saya boleh dinyatakan tidak ada lagi kanker. Dalam arti saudara, saya bersih, saya sudah sembuh. Amin. Pengharapan, sekali lagi, pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Nah, memasuki tahun baru ini saudara, ya Tuhan memberi tema yang lain saudara. Dan dikatakan tema ini, lihatlah Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, ini terambil di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1. Saya bacakan dari mulai ayat 1, bunyi begini. Wahyu 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu ku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan setelah ayat 5-nya dari Wahyu 21 bunyi begini. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tema tahun ini Tuhan berikan, dikatakan ya, aku menjadikan segala sesuatu baru. Nah saudara, menarik di ayat pertama dikatakan bumi itu saudara, ya dikatakan langit dan bumi akan diberikan yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama itu tidak ada lagi. Dan saudara, bumi yang baru itu secara spesifik dikatakan tidak ada lagi lautan saudara. Nah kita pikir saudara, ya lautan itu dihapus oleh Tuhan. Dan saudara, ya berarti tidak ada lagi kolam pasang, tidak ada lagi saudara selancar, karena selancar itu kan harus bermain di laut. Tidak ada lagi snorkeling saudara, ya snorkeling saudara, dan tidak ada lagi orang-orang yang bersenang-senang di pantai. Tidak ada lagi saudara, ya makhluk-makhluk laut yang indah-indah seperti ikan yang berwarna-warni, atau mungkin kita melihat terumbu karang yang luar biasa warnanya begitu menawan.
Pada waktu kita membaca ayat itu, kita mungkin berkata tidak ada lagi seperti itu. Dan saudara, aduh bagaimana mungkin saudara, bagi kita yang menggemari lautan, kita akan sedih. Saya suka berlibur juga ke pantai. Dan saudara, apabila ada di pantai, tentunya saya mengagumi ciptaan Tuhan yang luar biasa. Selain ombak saudara, ya, yang berbunyi dengan air yang membiru saudara, saya juga mengagumi ikan-ikan hias saudara yang ada di lautan itu saudara. Wow, luar biasa. Apalagi ditambah dengan orang yang berselancar saudara, begitu luar biasa. Itu menarik buat saya. Nah, pada waktu ayat ini dibaca, saya pikir masa sih yang indah-indah itu tidak ada lagi saudara. Dan saudara harus memahami, kitab Wahyu saudara adalah kitab yang dikatakan adalah menuliskan akan tentang akhir zaman. Pada waktu saya mendapatkan tema ini juga saya merasa sedikit bagaimana ya, oh berarti ini langit dan bumi baru itu adalah surga. Ya, berarti nanti saudara surga itu tidak ada lagi lautan. Tapi coba kita memahami, coba kita pelajari ini. Ya, kata laut tidak ada lagi, saudara coba pahami penulis yang menuliskan akan kitab Wahyu. Lautan menurut daripada penulis itu bukanlah lautan yang memiliki sifat romantis seperti tadi yang saya katakan. Sebaliknya mungkin dia memandang lautan itu adalah perairan yang luas, ya sedingin es saudara, bahaya karena penuh dengan badai saudara, yang mungkin saudara memisahkan keluarga dengan keluarganya, ya menghancurkan kapal-kapal saudara, menenggelamkan orang-orang yang dikasihi saudara, yang terkasih. Artinya ini adalah sebuah ancaman saudara yang luar biasa terhadap para pelaut dan juga kepada orang-orang yang menggemari lautan. Lautan menjadi menakutkan dan seperti monster yang luar biasa, ya, yang begitu mengerikan. Nah saudara, kita mesti memahami kitab Wahyu banyak bercerita menuliskan bahwa lautan itu memang adalah kejahatan, saudara, lambang daripada kejahatan. Ya, tentunya saudara itu bisa kita pahami, lautan tidak ada lagi bukan berarti tidak ada lagi lautan, tetapi tidak ada lagi kejahatan. Saudara, tidak mungkin Tuhan menghapuskan lautan karena lihat di Kejadian 1 ayat 9 sampai 10 bunyi begini. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Tuhan menamai yang kering itu daratan dan kumpulan air itu dinamainya laut. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Artinya waktu dikatakan dia menciptakan lautan, Tuhan katakan itu baik saudara. Amin saudara. Semuanya sangat bagus saudara. Ya, Wahyu bahkan di pasal 22 mengatakan sebuah sungai besar mengalir melalui kota Yerusalem. Artinya lautan tidaklah dimusnahkan, dihancurkan saudara, tetapi ini berpacu atau mengacu kepada kejahatan. Langit dan bumi tidak dimusnahkan, tetapi saudara ya diperbaiki, direstorasi. Seperti ini kita mengucapkan selamat tahun baru. Saudara, pada waktu kita mengucapkan selamat tahun baru bukan tahunnya hilang dan digantikan tahun baru, tidak. Tahunnya tidak hilang tetapi kita mengucapkan selamat tahun baru. Artinya saudara, kita menginginkan kita memasuki sebuah tahun yang tidak sama saudara tahun yang kemarin. Penanggalan pun berubah. Mengucapkan saudara memasuki hidup yang baru bukan berarti hidup kita saudara hilang, ya bukan saudara, itu adalah sebuah ungkapan kata-kata yang mungkin Anda bisa mengerti, memahami. Amin saudara. Nah saudara, ya kita mengharapkan sesuatu yang baru, yang grace, dan tentunya mengharapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang lama. Baru dalam bahasa Yunaninya memakai kata kainos. Bukan baru dalam arti sesuatu yang sama sekali berbeda, tapi baru dalam hal kualitas. Dengan kata lain,
tetap memiliki segala sesuatu yang kita sukai, tetapi saudara itu diperbaiki, direstorasi, dan pasti lebih baik. Amin saudara, amin. Nah saudara, menjadikan segala sesuatu baru tentunya berbeda dengan menjadikan segala sesuatu yang baru. Anda bisa rasakan perbedaannya? Menjadikan segala sesuatu baru dengan menjadikan segala sesuatu yang baru. Berbeda saudara. Dan pada waktu saya mendapatkan itu, Tuhan katakan, lihat, aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Selama ini kita memasuki dunia yang saudara serba terbatas karena pandemi. Ya, tetapi Tuhan katakan di tahun ini saudara, di tahun 2022 kita akan mengalami sesuatu yang baru, yang tentunya lebih baik daripada tahun yang lampau. Ya, tidak lagi seperti tahun-tahun yang lalu, tapi kita memasuki tahun yang baru ini berarti lebih bagus, lebih aman, lebih enak karena Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Katakan amin, saudara. Wahyu 21 ayat 4 dalam terjemahan lain berkata, ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Kesedihan, tangisan, atau kesakitan pun akan tidak ada pula. Hal-hal yang lama telah atau sudah lenyap. Artinya tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi saudara air mata. Itu mungkin kita alami tahun-tahun yang lalu, tapi Tuhan berkata di tahun ini tidak ada lagi kesedihan seperti itu. Kita akan mengalami era dunia yang baru saudara. Ya, dan kemudian itu bisa terjadi. Kenapa? Lihat di ayat yang ketiganya. Lalu aku mendengar suara dari takhta itu berseru dengan keras. Sekarang tempat tinggal Tuhan adalah bersama-sama dengan manusia. Ia akan hidup dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Tuhan sendiri akan berada dengan mereka dan menjadi Tuhan mereka. Kita tidak lagi merasakan kesedihan atau tangisan atau ratap saudara. Ya, ratapan. Kenapa? Karena Tuhan yang berdiam di tengah-tengah kita. Tuhanlah yang akan menjadikan segala sesuatu baru. Ya, tidak lagi dalam perkabungan, tetapi kita akan mengalami sesuatu yang baru yang kita harapkan tentunya lebih baik dan luar biasa. Katakan amin saudara. Ya, dan pada waktu saya dapat tema itu saya pikir nanti saya dapatkan segala sesuatu baru itu nanti di surga. Apalagi kalau waktu kita membaca Wahyu ini dalam konteksnya ini adalah surga. Betapa banyak saya mendengar para hamba Tuhan berkata ini adalah konteksnya adalah surga yang kita dapatkan nanti saudara. Tetapi Tuhan ingatkan, engkau mendapatkan itu bukan nanti, ya bukan hanya di surga, tapi sekarang, now. Karena lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya adalah ciptaan yang baru sekarang, now. Dan dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Artinya saya akan menikmati saudara hal-hal yang baru yang tadi Tuhan janjikan kepada saya karena Kristus Yesus yang berjanji. Amin saudara. Sama seperti saudara pada waktu kita menerima keselamatan, kita saudara yang mempunyai tubuh yang sama, tubuh yang fana ini saudara, kita tidak diubahkan menjadi tubuh Tuhan yang tembus tembok, tapi itu nanti. Tapi sekarang saudara, kita tetap memakai tubuh yang lama saudara, tetapi kita menjadi ciptaan yang baru dengan karakter, dengan sifat-sifat, dengan perbuatan-perbuatan yang baru karena Kristus Yesus yang memberikannya kepada kita. Yang lama sudah berlalu. Artinya sifat-sifat kita yang jahat, pikiran-pikiran mungkin saudara yang jahat, perbuatan-perbuatan kita yang merugikan itu sudah berlalu dan Tuhan gantikan yang baru. Karena Tuhan yang menjadikan segala sesuatu baru. Amin saudara. Wah, pada waktu saya seperti itu saya berkata amin dan amin. Wahyu 21 ayat 6 dia berkata, lalu ia berkata, sudah selesai. Semuanya telah terjadi. Akulah yang pertama dan yang terakhir.
Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, saudara, dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin, saudara. Jadi pada waktu Tuhan menjanjikan, Tuhan berkata, itu akan aku jadikan, sudah selesai. Kita ingat perkataan Kristus di atas kayu salib, sudah selesai. Ya, dan saudara percayalah, artinya semua pekerjaan Tuhan saudara sudah diselesaikan, saudara, sehingga kita boleh mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan karena Tuhan yang sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Saya percaya kita akan memasuki dunia era yang baru, saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi di depan saya, tapi saya percaya saya memasuki sebuah dunia yang baru karena Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Dan yang baru yang saya jalani di tahun ini, saudara, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ada air mata, kesedihan, saudara. Dan saya percaya pengharapan saya masih, saudara, tetap berharap. Dan pengharapan saya masih di dalam Kristus Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Dan saya akan lihat kegenapannya, saudara, di tahun ini. Amin. Saya berdoa Anda mendapatkan pewahyuan dari rema yang Tuhan berikan buat saya, tema yang Tuhan berikan buat saya, sehingga Anda pun yang mendengarnya mendapatkan, dan saudara ya menjadikan ayat ini menjadi juga ayat rema atau tema Anda di tahun ini. Wahyu 21 ayat 5. Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya.